Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Betul. Mantap sekali. Di segmen ketiga ini kita akan ngebahas soal kebijakan Zidane Ipafones di era Galacticos Real Madrid. Ini tulisannya dari Ade Marza ya. Jadi ceritanya ada Florentino Perez, yaitu seorang pengusaha sekaligus insinyur asal kota Madrid, mencalonkan diri sebagai presiden Real Madrid pada tahun 2000. Nah, jadi dia ini maju untuk bersaing dengan presiden saat itu, namanya Lorenzo Sanz. Sang pesaing atau si Sanz ini, dia percaya bakal kembali menduduki jabatannya dengan modal trofi Liga Champions 98 dan 2000 yang baru direbut untuk bisa memenangi lagi pemilihan presiden Real Madrid. Betul. Namun waktu itu Perez ini punya strategi yang lebih hebat. Selain menyorot masalah keuangan klub oleh direksi lama dalam kampanye, dia juga berjanji akan merekrut Luis Figo jika terpilih presiden klub. Jadi mungkin waktu itu ada kayak debat capresnya gitu. Ya. Dan dia serang-serangnya tuh yang poin-poin yang nggak bisa dilakukan media lama. Nah, si Sanz mungkin nggak mau ini Kak, berkaca. Wah, itu jadi debat capres yang lain ya. Nah, saat itu gelandang Portugal tersebut adalah bintangnya Barcelona. Ya. Yang mana musuh bebuyutan Madrid di La Liga Spanyol. Dan emang waktu itu luar biasa karena hasilnya Perez ini sukses memenangkan pemilihan itu. Dan Figo pun mendarat di Santiago Bernabeu. Gila. Keren. Alika tahu nggak kenapa si Florentino Perez yang menang dan si Sanz yang kalah? Karena kalah debat mungkin. Soalnya si Lorenzo Sanz ini, dia tuh terlalu kayak, udah Sanz lah. Sanz itu dari santai ya. Sanz aja lah. Enggak juga dong. Transfer Figo pada musim panas 2000 itu mencapai nilai 60 juta euro. Wow. Berhasil memecahkan rekor pembelian. Waduh. Ini nih kayak gini-gini nih kameramen kita nih. Bikin konsentrasi biar. Iya. Jadi pengen lihat. Syuting dulu. Jadi dia ini berhasil memecahkan rekor pembelian termahal dunia. Meskipun lebih tinggi penjualan Indosat oleh Ibu Megawati. Waktu itu ya emang itu menghebohkan sih. Menghebohkan banget kan. Itu kan itu pemain bola konteksnya. Sejak itulah era Galacticos dimulai, di mana Madrid membawa pemain-pemain bintang dengan biaya selangit setiap tahunnya. Gila. Sebenarnya Galacticos sendiri udah ada sejak masa Presiden Santiago Bernabeu pada periode 50-an dan 60-an, tapi baru populer di eranya Florentino Perez. Ya, perang bintang lagi itu Star Wars. Ya guys, itu tim bertabur bintang. Bertabur bintang. Setelah Figo, Madrid kemudian mendatangkan Zinedine Zidane dari Juventus pada 2001 dengan biaya yang lebih mahal, waktu itu 73,5 juta euro. Dan itu juga menjadi rekor terbaru. Ya. Lalu disusul oleh striker Brazil yang juga memenangkan Piala Dunia 2002, yaitu Ronaldo botak ya, dan dia itu dibawa dari Inter Milan dengan 45 juta euro. Tahun berikutnya ada juga bintang Manchester United dari Inggris, yaitu David Beckham yang direkrut dengan biaya 37,5 juta euro. Ini kalau misalnya tinggi, ya? Harganya yang Beckham ini murah, cuma marketingnya itu pasti mendatangkan. Saya di rumah cuan. Bahkan punya ini Kak, action figure ya, action figure David Beckham kan? Iya, yang Madrid kan udah di Madrid iya. Emang luar biasa marketingnya itu. Nah, pada 2004, Perez kembali terpilih sebagai presiden klub. Dia pun melanjutkan program Galacticos dengan membawa Michael Owen dari Liverpool. Dibawanya pun pakai truk tentara. Itu mah diculik ya. Itu mah. Kemudian Robinho didatangkan dari Santos setahun kemudian. Para pemain kelas dunia itu bergabung dengan bintang tim yang sudah bermain sebelumnya. Kayak Fernando Hierro, Raul Gonzalez, Roberto Carlos, Michel Salgado, sampai Iker Casillas. Digabungin sama pemain akademi. Digabungin sama pemain sebelumnya. Ini juga ada promosi dari bakat-bakat muda. Karena emang strategi transfer Perez yang agresif ini terbukti berhasil mendatangkan banyak pemain baru kelas dunia setiap tahunnya. Namun ada juga permintaan agar pembelian para pemain mahal itu diintegrasikan dengan promosi bakat-bakat muda dari akademi tim, yaitu La Fabrica. Nah, ini bertepatan dengan penunjukan Vicente Del Bosque sebagai pelatih baru, Basque sebagai yang tahun sebelumnya, di mana dia ini melatih tim muda. Jadi dia juga mungkin ya jangan beli pemain bintang terus, ini yang pemain muda juga banyak. Betul. Gitu. Akhirnya Perez pun menjalankan kebijakan Zidane Ipafones, di mana klub akan terus merekrut satu superstar setiap tahun sambil mempromosikan para pemain muda ke tim utama. Nah, kebijakan ini didasarkan pada nama Zidane yang menjadi bagian dari Galacticos sejak musim 2001 dan juga nama baik muda yaitu Francisco Pavon. Jadi Pavones itu dari Pavon. Ex Akademi Madrid yang bergabung ke skuad utama pada musim yang sama, Kak.
Nah, sejak itulah Los Merengues melengkapi skuad bintangnya dengan pemain-pemain muda terbaik dari akademi mereka setiap tahunnya. Pavon cukup sukses waktu itu dan mendapatkan kesempatan bermain yang lebih dengan kelasnya sebagai pemain muda. Namun memang tidak semua Pavon yang beruntung setelah dipromosikan ke tim utama. Sebagian besar malah gagal dan akhirnya terbuang ke klub lain. Ya. Di antara para Pavon yang gagal itu ada Oscar Minambres, Carlos Sanchez, Alvaro Mejia, Javier Balboa, Tote Valdo, Ruben Gonzalez, Ruben Onsu. Ruben Gonzalez sama Ruben Onsu beda lagi. Meskipun gagal tapi dia akhirnya menikahi Sarabanda. Yang mana itu trofi. Aduh, tolong lah. Maksudnya kok bisa? Ini mau gosip keluarga orang lagi deh di bawah nih. Hingga Javier Portillo. Itu saya nama-nama di atas tadi nggak tahu ya. Sama sekali. Kecuali Ruben Onsu. Mungkin yang main FM tahu ya. Pavon pun juga dibuang ke Real Zaragoza sebenarnya kan Pavon tuh pada 2007. Selain itu ada beberapa nama di kemudian hari yang cukup sukses kayak Raul Bravo, Javi Garcia, Antonio Nunez, termasuk Juan Fran yang akhirnya jadi legendanya Atletico Madrid. Rival kotanya Real Madrid. Nah, meski tujuannya bagus untuk memberikan kesempatan bagi para pemain muda dari akademi, tapi karena dilakukan secara sporadis, kebijakan Zidane y Pavones itu justru akhirnya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Begitu pula program Galacticos yang sebenarnya tidaklah membuahkan hasil yang maksimal. Jadi nggak semuanya Los Galacticos. Ya maksudnya program mendatangkan pemain itu berhasil. Dan ini katanya juga waktu itu masih jauh dari target yang dipasang untuk mendominasi kompetisi domestik dan Eropa. Jadi berharapnya kalau udah Los Galacticos semua trofi disabet. Tapi ternyata waktu itu ya gagal juga. Bener. Aduh ini kursinya jalan sendiri. Ada kira Nah, dalam 3 tahun pertama, Madrid itu memang mampu memenangi sejumlah trofi. Mulai dari trofi La Liga 2001 dan 2003, Piala Super Spanyol di 2 tahun yang sama, sampai juara Liga Champions 2002, dan Piala Super Eropa dan Piala Interkontinental 2002. Mereka juga menuai kesuksesan bisnis dengan meningkatkan pamor klub sebagai brand yang berimbas pada pemasaran utamanya di Italia, di Asia tadi kan. Betul. Nah, namun 3 tahun berikutnya ketidakstabilan Madrid ini menjadi sebagai sebuah tim bertabur bintang mulai semakin parah. Seiring pula dengan tidak diperpanjangnya kontrak Del Bosque sebagai pelatih pada musim panas 2003. Karena kan pas mau diperpanjang, Mayorodnya udah meninggal. Bukan, perpanjang itu kontrak ini. Setelah itu mereka pun bahkan tidak pernah lagi mendapatkan trofi, termasuk di kompetisi domestik. Hingga akhirnya Perez ini memutuskan untuk mengundurkan diri pada awal 2006. Mengundurkan diri pada akhirnya. Bersamaan dengan itu, satu persatu superstar Madrid, era pertama Galacticos versi Perez pun mulai habis. Udah tua-tua juga. Iya, kayak energinya Pak Luhut. Wah, akhirnya habis. Benar, akhirnya tumbang juga dikasih kerjaan. Dan dia ini termasuk 1 dari 2 juta warga Indonesia yang dikeluhkan Pak Jokowi. Wah, yang berobat ke luar negeri. Jadi dia termasuk ke dalam masalah. 2 juta itu. Tolonglah Pak Luhut. Figo dan Owen mengawalinya dengan pergi setahun sebelumnya di musim panas 2005. Lalu Zidane pensiun pada 2006, disusul Ronaldo, Beckham, dan Carlos setahun kemudian. Robinho juga angkat kaki pada 2008 dan Bim angkat galon sampai sekarang. Bukan, itu ini kantor kita dan nggak akan ada yang tahu juga Bim siapa. Berarti ke Bim Slengke. Mana nama aslinya bukan Bim. Udah internal nggak ada yang tahu lagi. Meski begitu, pada 2009 Perez kembali mencalonkan diri menjadi presiden tanpa satupun pesaing. Dan memulai Galacticos periode kedua yang jauh lebih sukses sekarang lagi metik lah buah hasilnya juga. Bener. Dan kalau sekarang tuh Real Madrid udah diisi sama pemain-pemain muda yang jago-jago ya. Betul. Kayaknya abis Ronaldo deh mereka udah cukup. Udah stop lah ya. Sama Benzema sih kayaknya terakhir. Benzema, gak tau pengen ngeluarin Benzema. Gak udah di Arab sekarang. Udah tobat dia. Tapi abis itu kayaknya dia mikirin buat yaudah generasinya pemain muda aja full semua dari depan sampai belakang. Bahkan sekarang semua timnya kan Kamavinga. Iya benar. Apapun posisi yang kosong, ya? Iya, posisi yang kosong diisinya sama Kamavinga. Kamavinga bener banget. Ada yang juga Fede Valverde. Ya gitu. Vinicius lah menurut Vinicius saya. Junior, Rodrigo di kanan juga keren banget ya Madrid ini. Menarik ya pembahasan kita tadi mulai dari mengenang Rui Costa, mengenang Alessandro Del Piero, sama ini yang sekarang terakhir ini, kebijakan Real Madrid di Zidane y Pavones. Itu tadi kan pembahasannya. Nah, buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube
di galaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda Premium Sepak Bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. tapi kalau di TV Yap. ya gitulah disensor-sensor. Bukan di sana, dipotong. Dipotong jadi kalau mau lihat yang utuh termasuk tadi ada keluhan soal internet itu ada di situ. Ada yang versi unsensornya. Sensornya. Ya saya Kedan Sengkapuk yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam buruh. Salam kebijakan. Tiba-tiba salam buruh.